Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillazi arsala rasul bil huda wa bil haqqi liyuzhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'alah. La khawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para jamaah hadirin hadirat yang dirahmati Allah, baik yang hadir di Masjid Az-Zumar maupun yang mengikuti Zoom, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kita dapat mengawali hari kita dengan ketaatan, dengan melakukan qiyamul lail setelah subuh berjamaah. Kita lanjutkan dengan taklim subuh. Kita tentunya berharap agar waktu-waktu setelahnya adalah waktu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita senantiasa mengharap rahmat dari Allah Subhanahu wa taala agar kita dapat melakukan berbagai macam kebaikan, dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita terhindar dari segala keburukan, baik yang datang dari diri sendiri maupun dari luar diri kita dan dari maupun datangnya. Karena hanya dengan rahmat Allah sajalah kita pada hakikatnya bisa terhindar dari keburukan. Para jamaah hadirin hadiratnya Allah, pada kesempatan ini marilah kita renungkan bersama firman Allah dan surat Tahrim yang barangkali sering kita dengar, yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waqudan nasu wal hijarah alaiha malaikatu hilazun sidad la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu, qu anfusakum, jagalah diri kalian semua, wahdikum, dan juga keluarga kalian, terhadap apa? An-nar, agar tidak masuk dalam api neraka. Digambarkan neraka itu waqudun nasu wal hijarah. Bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Jadi bayangkan, yang jadi bahan bakarnya itu manusia dan batu. Batu itu bisa terbakar kalau panasnya sekian ribu derajat. Kalau 100 derajat, 1000 derajat saja barangkali batu itu belum bisa terbakar. Itu menggambarkan betapa panasnya api neraka. Dan alaiha hilazun sidad, alaika ma'id hilazun sidad. Di neraka itu ada malaikat-malaikat, ya selain malaikat yang menjaga neraka, ada malaikatnya di dalam neraka, yang menjaga pintunya kan ada. Kemudian yang menyiksanya pun ada. Hilazun sidad. Mereka tegas dan enggak kompromi. La ya'sunallaha ma amarahum. Mereka, para malaikat itu semuanya, artinya ini juga penggambaran karena malaikat tidak pernah bermaksiat kepada Allah,
Ayaf'aluna ma yu'marun, dan selalu melaksanakan apa yang diperintah Allah. Jadi malaikat itu makhluk, artinya yang betul-betul taat kepada Allah. Didesain sedemikian rupa untuk taat hanya kepada Allah. Tidak ada kesempatan memilih bagi para malaikat. Makanya iman malaikat itu digambarkan la yazidu wa la yanqus, bahwa iman malaikat itu tidak pernah bertambah dan tidak pernah berkurang karena sudah didesain. Ya'sunallaha ma amarahum, dia tidak pernah sekalipun melakukan maksiat. Jadi malaikat itu ibaratnya seperti kereta api, jalannya sesuai dengan rel, nggak belok kanan, nggak belok kiri. Kalau saya berhenti, dia berhenti. Kalau nggak berhenti. Kalau ada di depannya menghalang dia, kalau buah waktu berhenti, tabrak saja, nggak ada masalah. Jadi kereta api kan gitu. Jadi, kalau bukan waktunya berhenti, ada yang menghalang di depan itu. Malaikat, jadi itu didesain oleh Allah sebagai makhluk yang taat kepada perintah Allah. Jadi nggak bisa disogok malaikat itu. Jadi kadang-kadang, ya mohon maaf, ini ada keliru juga kalau sebagian ada kaum sufi gitu dalam zikir-zikirnya memuji-muji malaikat. Artinya apa maksudnya artinya menyembahkan malaikat? Itu artinya udah desain seperti itu supaya nanti malaikat berbuat baik kepada kita gitu. Nggak bisa. Yang menentukan malaikat itu berbuat baik atau tidak daripada kita adalah Allah. Allah yang merintahkan nanti mencabut nyawa kita, menyiksa kita. Bukannya malaikat bisa punya artinya kehendak sendiri, dia bisa. Dan tidak ada anjuran di kita untuk memuji malaikat. Memuji orang saleh, memuji orang-orang baik itu memang ada perintah kita untuk menghargainya. Tapi kalau untuk malaikat tidak. Karena kita kembali kepada ayat itu. Jadi, perintah itu ditujukan kepada seluruh orang beriman. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang beriman. Ya, kita termasuk orang beriman. Kita yakin bahwa kita ini adalah beriman pada Allah. Dan kita bersyukur kita beriman pada Allah. Ketika dikatakan ku anfusakum, jaga dirimu, maka itu tertuju terutama kepada kepala keluarga. Artinya, baru artinya wa ahlikum, keluarganya juga kita bawa. Jadi kita sebagai seorang kepala keluarga itu wajib menyelamatkan diri kita dulu, menjaga diri kita dulu dari siksa api neraka. Baru nanti kita ajak keluarga kita. Ya. Karena dalam perkara neraka ini nggak ada istilah calo, Pak. Dari istilah calo itu, kalau calo itu di terminal kan, di zaman dulu tuh ada calo kan, misalnya di terminal bawah Cililitan gitu, banteng gitu kan, depan banteng maksudnya. Zaman dulu ada di depan banteng itu ada terminal bis atau melayu gitu dari Cililitan. Nah, penumpang yang naik ke bis artinya, yang calonnya kan enggak artinya, karena ada penumpang lain. Dan kita dan neraka tidak ada dalam kehidupan kita beragama tidak seperti itu. Jadi kita wajib masuk dulu baru ngajak ke orang lain. Jadi prosedurnya sama dengan artinya kalau prosedur darurat di pesawat. Jadi kalau pesawat darurat itu orang tua itu kan harus pakai masker duluan. Jadi baru nolong anaknya. Ya. Jangan nanti anaknya kita pakai masker, kita belum pakai masker, nanti anaknya nggak tertolong nanti. Orang tuanya meninggal, nggak bisa apa-apa. Mati duluan orang tuanya, nggak bisa nolong anak. Tapi kalau orang tuanya pakai duluan, nanti kemudian anaknya baru dipakaikan masker, kemungkinan selamat dua-duanya. Jadi prosedurnya seperti itu. Jadi yang paling utama adalah kepala keluarga kita. Maka kita sebagai kepala keluarga, orang yang tua, yang jadi kepala keluarga itu yang belum juga kita menyiapkan diri bahwa kita harus jadi penyelamat dari keluarga kita. Nanti.
Itu diri kita harus kita selamatkan dulu, belum menyelamatkan keluarga kita. Jadi orang yang selamat itu baru bisa nolong orang lain agar selamat. Kalau dia sendiri tidak selamat, bagaimana dia bisa menolong orang lain supaya selamat? Namun kita bisa kerjasama artinya di dalam artinya mencapai cita-cita bersama ini. Jadi semua orang barangkali ingin dirinya masuk surga. Kalau dia seorang laki-laki ingin juga istri masuk surga. Kalau dia seorang perempuan ingin suaminya juga masuk surga. Kalau dia seorang artinya ibu dan ayah ingin juga anak-anaknya masuk surga. Yaitu harus ada di dalam benak hati kita, mindset kita. Jadi kita ingin artinya semuanya itu bersekeluarga masuk surga. Ada seorang ulama modern, Dr. Aid Al-Qarni, bukunya bestseller, jutaan eksemplar seluruh dunia dicetak dalam berbagai macam bahasa. La Tahzan bukunya. Ada terjemahan bahasa Indonesia, ada La Tahzan. Beliau mengatakan, laisa firaqan bis safar, hatta al-mauta laisa firaqan, salastama'una fil akhirah. Perpisahan itu di antara keluarga, arti satu keluarga, bukan karena perjalanan jauh. Yang satu ada di Jakarta, yang satu di Bandung misalnya menuntut ilmu atau pekerja. Orang tuanya di Jakarta, anaknya belajar di Bandung atau bekerja di Bandung, atau anaknya orang tuanya di Pondok Kelapa, anaknya pindah rumah ke Bintaro, katanya laisa firaqan, itu bukan perpisahan. Hatta mauta laisa firaqan, bahkan kematian pun itu bukan suatu perpisahan. Salastama'una fil akhirah, nanti kita ketemu lagi di padang mahsyar. Lalu apa yang dinamakan perpisahan itu? Al-firaqu huwa ahaduna fil jannah wal akhir fil nar. Perpisahan itu adalah yang sejati. Perpisahan sejati adalah apabila seseorang di antara kita ada di surga, yang lainnya ada di neraka. Nah, itu perpisahan yang sejati. Dan sebetulnya itulah yang paling tidak kita kehendaki. Paling tidak kita kehendaki. Pada hakikatnya kita ini kalau masuk surga itu pasti senang. Tapi kalau ada orang-orang yang kita cintai yang puluhan tahun bersama kita ada di dunia, teman kita tidak masuk surga, pasti ada rasa sedih. Ada yang kurang. Nah, ini yang jadi harus mindset kita. Jadi kita ucapan ini artinya menjadi penghibur bagi kita. Jadi ya, anak yang berpindah jauh itu bagi kita nggak ada masalah. Sekarang apalagi sekarang kita artinya komunikasi gampang, bisa video call, ya telepon. Zaman dulu orang kalau merantau itu udahlah, ibarat hilang saja, paling nunggu surat sebulan sekali gitu. Ya, sekarang ini terasa bahwa kita seperti laisa firaqan, bukan. Perpisahan sejati itu kalau kita ada di antara kita, na'udzubillah min zalik, kawan bisa berkarir dari mulai SD, SMP, SMA, bahkan kuliah, ada orang berteman, tapi tiba-tiba yang satu nanti di akhirat gak ketemu, karena satu ada di neraka, satu ada di neraka. Begitu juga kita ada keluarga, maka kita harus berusaha sekuat tenaga, artinya bersama-sama terutama artinya antara suami istri itu punya niat yang sama untuk menjadikan keluarga ini adalah keluarga yang sakinah sesungguhnya. Bukan hanya di dunia saja, tapi juga di akhirat kita berkumpul kembali. Itu yang jadi harapan kita. Bagaimana caranya? Di antaranya adalah kita ada satu surat katanya yang pendek, tapi punya makna yang sangat besar. Surat Al-Asr.
Surat Al-Asr ini kata Imam Syafi'i, seandainya Allah tidak menurunkan surat-surat yang lain, hanya menentukan surat Al-Asr ini, maka pasti orang akan selamat di dunia dan akhirat. Jadi kalau tidak surat lain, surat Al-Asr saja, tapi diamalkan dengan betul-betul. Kata Imam Syafi'i, selamat dunia akhirat. Coba kita perhatikan surat Al-Asr ini, kita hafal semuanya. Namun barangkali harus kita terus-menerus hayati maknanya secara dalam. Wal asr, demi waktu asar. Ya, kalau terjemahannya di dalam Departemen Agama seperti itu. Waktu asar itu waktu yang pendek katanya, antara maghrib dan asar. Tapi kalau kita terjemahan yang lain di bab tasfir itu, al-asr itu adalah waktu yang sekarang. Atau kalau bahasa modern, al-asr kontemporer. Jadi kalau kita bahasa Arab modern itu menerjemahkan al-asr kontemporer. Saat ini artinya bukan. Sama dengan penafsiran para ulama dulu bahwa namanya al-asr itu waktu. Waktu apa? Saat ini. Apa makna saat ini? Ya saat ini akan berlalu. Kalau saya bilang sekarang, 2 menit lagi itu bukan sekarang lagi kan. Jadi cepat sekali berlalunya waktunya itu. Maknanya apa? Agar kita artinya memperhatikan waktu sekarang ini. Sekaranglah kita berbuat. Nanti kita belum bisa berbuat. Jadi mumpung ada kesempatan, artinya mumpung ada, ini sekarang kita berbuat. Maka perintah Rasulullah, bajiru bil amali saleh. Maka segeralah kalian melakukan amal soleh. Karena nanti waktu itu akan berlalu. Kalau kita sekarang masih punya kesempatan beramal soleh, lakukan sekarang. Waktu yang akan datang nanti itu belum tentu jadi milik kita. Atau semua kita masih punya waktu, belum tentu kita punya kemampuan. Bahkan ada orang yang punya kemampuan tapi tidak punya kesempatan. Maka artinya pergunakan waktu yang sekarang ini dengan sebaik-baiknya. Jadi kalau para sahabat itu, dia sangat menyesal kalau melihat sesuatu dia tidak mendapat pahala. Jadi tiap waktu itu diisi dengan ada kebaikan sehingga mendatangkan pahala. Jadi waktu itu ada sesuatu yang sangat berharga. Jadi bahkan Hasan Al-Basri mengatakan bahwa waktu itu bagian dari diri kita. Jadi kalau waktu yang hilang berarti ada diri kita yang hilang. Jadi kalau ada diri kita yang hilang, ada waktu yang berlewat, berarti ada sesuatu hilang dari diri kita. Malah kita waspada. Jadi al-asr itu termasuk yang waktu yang sekarang. Kemudian ada pernyataan Allah, innal insana lafi khusrin. Sungguhnya manusia itu lafi khusrin, berada di dalam kerugian. Ketika menafsirkan lafi khusran ini, para ulama mengatakan itu al-gharqun, artinya tenggelam. Jadi kata-kata la itu taukid, penetapan, artinya pemastian, pasti dalam kerugian. Tenggelam dalam kerugian ya. Kata ulama mengatakan lafi khusran tenggelam. Kalau tenggelam itu apa artinya? Kalau kita tenggelam, nggak usah di laut lah, tenggelam di kolam saja, kolam renang. Namanya tenggelam itu artinya di bawahnya air, depannya air, belakangnya air, kanan kiri air, di atasnya juga air. Itu tempat tenggelam. Kalau masih nongol kepalanya, artinya belum tenggelam gitu ya. Tapi kalau sudah tenggelam itu berarti sudah diliputi seluruh badan kita ini dengan air. Nah kalau tenggelam dalam kerugian berarti seluruh badan kita ini tenggelam dalam kerugian. Nauzubillah min dzalik. Tapi kemudian Allah artinya memberikan cara supaya kita jangan tenggelam.
illa kecuali allazina amanu, kecuali orang-orang beriman. Tapi orang beriman saja pun tenggelam, tetap tenggelam, kecuali dengan amilus sholihat wa amilus sholihat. Kalau dia mengamalkan keimanannya itu, artinya dengan amal-amal soleh, amal-amal yang diperintahkan oleh Allah. Jadi amilus soleh, orang beramal soleh itu, kalau dalam bahasa singkatnya dia soleh. Dia soleh itu orang yang namanya isim fa'il, kalau dalam bahasa Arab isim fa'il itu ada orang yang mengerjakan kesolehan, namanya soleh. Tapi apakah orang sudah beriman, amal soleh itu dipastikan tidak tenggelam selamanya? Tidak. Ada syarat lainnya, watawasau bil haqq. Ketika mereka itu, jadi tawasau itu musyarakah dalam bahasa kaidah, artinya bahasa Arabnya musyarakat, ada kata-kata saling, atau dalam bahasa hukumnya resiprokal, timbal balik, artinya saling menasihati tentang kebenaran. Mengapa kita harus saling menasihati, saling kebenaran? Karena apa? Karena al-imanu yazidu wa yanqus. Iman kita ini kadang-kadang bertambah, kadang-kadang berkurang. Nah, harus ada yang mengingatkan. Jadi. Dan itu sangat baik kalau keluarga kita ini sama-sama menerapkan surat Al-Asr secara bersama. Ya. Harus saling mengingatkan. Orang, artinya istri karena suami mengingatkan istri. Tawasau, saling mengingatkan, saling berwasiat. Jadi tawasau, tausiah itu kan sama juga. Tausiah itu wasiat namanya. Ya, tausiah itu wasiat. Jadi sama akar katanya, tawasau bil haq. Mengingatkan tentang hal-hal yang benar. Dan itu diterapkan oleh Rasulullah SAW dan keluarga. Dan hal-hal yang kecil. Jadi Rasulullah mengatakan, sebuah keluarga itu dirahmati, artinya kalau suaminya bangun malam, kemudian dibangunkan istrinya untuk sholat malam. Kalau istrinya belum bangun, dipercikit artinya supaya bangun. Begitu juga kalau istrinya bangun duluan, suaminya dibangunkan sholat malam. Kemudian kalau suaminya belum mau bangun, boleh dipercikit air supaya bangun. Itu perhatiannya sampai seperti itu. Itu hal yang sunnah, artinya bukan yang wajib. Lebih lagi kalau hal yang wajib. Jadi kalau rumah tangga kita ingin diberkahi, rumah yang dirahmati oleh Allah, maka ada artinya suasana tadi tawasau bil haq. Kenapa juga tadi iman tadi yazidu wa yanqus, kadang-kadang bertambah, kadang-kadang berkurang. Jadi harus ada yang mengingatkan. Amal soleh kadang-kadang malas, kadang-kadang rajin. Itu sifat manusia. Kadang-kadang kita kan suka malas juga. Jadi perlu diingatkan ketika malas, diingatkan. Ya. Ketika kita rajin duluan, kita ingatkan orang artinya yang belum rajin. Jadi kita harus artinya, jadi iman kita kadang-kadang bertambah, kadang-kadang berkurang. Amal soleh kita kadang-kadang rajin, kadang-kadang kita malas. Nah, terus ada yang mengingatkan. Kalau tidak ada yang mengingatkan, berat artinya. Nanti kita akan, iman kita turun terus. Amal soleh kita jadi malas terus. Nah, pada saat iman turun ada yang mengingatkan. Pada saat ini artinya
amal sedang malas ada yang niatkan. Sehingga kita terjaga keimanan kita. Turun naik keimanan, malas dan rajinnya orang melakukan ibadah itu hal yang wajar. Nah, namun kita tetap harus waspadai dan siasati. Kalau dia repot nanti. Kalau kan iman turun naik itu wajar. Tapi jangan artinya kalau bisa kalau turun satu naiknya dua gitu kan. Kalau turun satu naik satu artinya itu anak kayak poco-poco nanti iman kita nggak tambah. Tapi kalau bisa artinya iman kita. Begitu juga amal soleh kalau bisa tadi kalau malas satu kurang satu tambah satu kurang satu atau tambahnya dua kalau begitu. Kalau usahakan tambahnya dua. Jadi ada cara artinya untuk menjaga keimanan kita. Namanya mu'aqabah. Mu'aqabah itu kita harus berani menghukum diri kita sendiri, artinya memberikan kafarat, artinya memberikan denda kepada diri kita sendiri kalau kita lalai terhadap hal-hal yang biasa kita lakukan. Itu dilakukan Rasulullah. Rasulullah kalau tidak sholat malam karena kecapean, artinya beliau sholat duhanya 12 rakaat. Dan itu diikuti para sahabat, para tabi'in. Dan dalam hal-hal yang lain juga. Ada ulama besar yang kalau dia ketinggalan sholat subuh berjamaah, dia potong kambing. Bayangin, waktu Pondok Kelapa ini kalau yang nggak subuh potong kambing, tiap hari makan sate gratis gitu kan. Ya. Kalau dia biasa sholat dia biasa puasa Senin Kemis. Kemudian karena satu dan lain hal, pada saat itu dia tidak puasa, dia sedekah. Sebanyak artinya makan tuh orang itu. Ya, biasanya kita bisa makan 50.000 satu hari. Ya kalau kita nggak puasa, ya kita sedekah 50.000 ke orang lain. Kita dapat pahala puasa, kita dapat. Cara kita dan memelihara keimanan kita cara seperti itu, mu'aqabahnya. Melakukan penalti dari diri sendiri ini. Itu menunjukkan bahwa kita ini luputnya kita melakukan kebaikan itu kita sesali. Jadi kita harus sesal artinya kalau menemukan kebaikan. Ketika kita ketinggalan melakukan kebaikan. Biasakan kita selalu itu. Ya kita barangkali untuk yang penting asal ada saja penalti untuk melatih diri kita. Mungkin kalau kita nggak sanggup 50.000 ya puasa ya mungkin 25.000 atau 10. Kira-kira cukup beli makan satu bungkus lah kalau mau kita kasih orang yang sedekah. Ya, makan siang gitu kan yang kita puasakan siang satu hari itu. Artinya kan kita puasa kan malamnya sahur sebelum subuh sahur nanti habis maghrib buka. Jadi yang lepas itu makan itu kan siang itu. Jadi minimal makan siang itu orang kita tanggung satu kali. 25.000. Kalau kita makannya 50.000 sekali kita kasih 50.000. Itu caranya kita untuk artinya penalti. Kalau kita salat subuh berjamaah kita sedekah. Dan melihara artinya amal soleh. Ya. Kemudian selanjutnya watawasau bis-sabr. Nah, kita ini kadang-kadang gak sabar melakukan ketaatan itu. Melihara iman itu gak sabar, godaannya banyak. Sabar itu kan menahan diri. Ya, ada perjuangan. Sabar itu bukan pasif, tapi kata aktif. Sabar itu. Jadi kalau kita ingin melakukan suatu kebaikan, ada halangan, kemudian kita menghilangkan halangan itu termasuk bagian dari sabar kita. Ya. Artinya sabar kita menderita untuk menghilangkan penghalang-penghalang dari kebaikan-kebaikan kita. Dan sabar itu terus artinya. Sabar apa? Dalam kita memelihara kesolehan kita. Sabar berjuang untuk menjadikan diri kita menjadi orang yang soleh. Berat itu.
Ya, sabar itu termasuk hal yang berat. Terutama sabar tadi artinya dalam rangka kita mewujudkan diri menjadikan orang yang soleh. Kita perlu menjadikan diri kita orang soleh supaya nanti ada keberkahan di keluarga kita dan kesolehan yang orang tua itu akan membawa keberkahan bagi anak cucu kita nanti. Itu yang menjadi pendorong kita artinya agar kita menjadikan diri kita orang soleh. Dan kita sebagai orang tua harus menjadi teladan bagi anak-anak kita, keluarga kita, menjadi orang yang soleh. Karena contoh teladan itu lebih ampuh dari nasihat-nasihat. Kalau terbangun suasana kesolehan ada di rumah tangga, insya Allah nanti anak-anak akan lebih mudah menjadikan anak yang soleh. Lisanul hal afsahu minal lisanul maqal, kata Sayyidina Ali. Contoh teladan itu lebih ampuh artinya daripada nasihat. Jadi tapi kita berjuang artinya. Lalu bagaimana caranya kita hilangkan penghalang-penghalang yang menjadi kita susah untuk menjadi orang yang saleh. Sayyidina Ali bin Abi Thalib, artinya beliau ini banyak memberikan nasihat kepada kita yang bisa kita pegang. Pernah dalam suatu kesempatan beliau mengatakan bahwasanya laula khamsa hisalun asaron nasal kulluhum salihin. Kalau tidak ada 5 perkara ini, maka semua manusia akan menjadi orang-orang yang soleh. Jadi kalau kita ingin mewujudkan kesolehan dalam diri kita harus hilangkan penghalang-penghalang kesolehatan ini. Yang pertama adalah qanaatu bil jahl. Orang merasa puas dengan kebodohan. Jadi orang lucu dia, qanaah dalam kebodohan. Ya saya penting gini-gini aja lah, gak apa-apa. Yang paling diancam itu adalah kebodohan dalam agama. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, Allah yabghadu ala alimil fid dunya wa jahilu fil akhirah. Allah marah. Kalau dia orang artinya untuk ilmu dunia artinya getolnya minta ampun mencarinya. Semangat. Tapi untuk ilmu akhirat dia nggak mau nuntut ilmu akhirat. Jadi pikirannya itu waktu aja dihabiskan untuk ilmu dunia. Percuma aja pinter S3 kalau sholatnya nggak bisa, nanti kan nggak bisa sholatnya nggak diterima. Apalagi nggak sholat tadi, nggak bisa baca Quran. Allah marah. Karena jangan alasan nggak bisa, ada orang yang punya profesor, doktor, tapi dia bisa tetap belajar agama. Karena belajar agama itu fardu ain. Kalau belajar ilmu yang lain, fardu kifayah. Jadi, tidak semua orang harus jadi dokter. Cukup 1 orang atau 2 orang dalam satu lingkungan atau jadi dokter. Tidak semua orang perlu jadi insinyur. Tapi semua orang itu harus paham ilmu agama. Semua orang wajib paham ilmu agama. Dan ketika Rasulullah mengatakan utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, tuntutlah ilmu dari mulai buayan sampai ke liang kubur, itu ilmu agama yang. Kalau ilmu yang lain itu boleh berhenti tuntutnya. Belajarnya boleh berhenti ilmu yang lain. Saya udah berhenti belajar ilmu keuangan negara karena sudah nggak kerja lagi, nggak gunanya juga udah nggak urgen lagi gitu kan. Walaupun sekali-kali masih ikut, kadang-kadang diundang seminar, kadang-kadang diundang.
Tapi dia nggak organ lagi, yang organ itu belajar ilmu agama. Karena sampai nanti tarikan napas terakhir kita itu kita memerlukan ilmu agama. Harus belajar terus. Jadi nggak boleh karena bil jahal. Dan Rasulullah kan mengatakan, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada akhir fa'alaihi bil ilmi wa man arada fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa ingin hidup bahagia di dunia, maka dia harus punya ilmu. Barang siapa hidup di akhirat, dia harus punya ilmu. Barang siapa ingin hidup bahagia di dunia akhirat, dia juga harus punya ilmu. Jadi kita tidak boleh itu aja qanaat berjaga. Jadi kalau orang mau jadi soleh itu harus berilmu, karena tahu mana yang haram, mana yang halal, tahu. Mana yang tauhid, mana yang syirik, dia harus tahu. Tidak akan belajar soleh kalau orang artinya tidak punya ilmu. Kemudian yang kedua, khirsut fid dunya, rakus kepada dunia. Kita bukan artinya harus menafikan dunia sama, tapi yang nggak boleh itu rakus. Orientasi kita dunia melulu. Bahkan kadang-kadang aneh juga orang beriman ini doanya itu banyakkan minta dunia daripada minta akhirat. Itu digambarkan oleh Al-Quran dalam surat Al-Baqarah. Wa min nasi may yaqulu rabbana atina wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Ada orang-orang yang kerjanya, ya Allah, berikanlah aku dunia begini. Jadikan orang kaya, jadikan orang berpangkat, jadikan orang. Wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Kalau doanya itu artinya, maka nanti di akhir nggak kebagian apa-apa. Ya kita cobalah diri kita sendiri. Doa kita ini banyakkan mana aja minta dunia apa minta akhirat. Minta akhirat itu diantaranya kita minta jadikan orang taat, jadikan orang soleh, jadikan orang bertakwa, jadikan orang sabar. Itu bagian dari permohonan. Jadi jangan mintanya artinya kita. Begitu juga doa kita pada anak-anak kita. Yang utama doa supaya anak kita menjadi anak yang soleh. Bukan sekedar berhasil sekolah, dimudahkan pekerjaan. Itu yang penting. Karena konsep kita artinya di dalam Al-Quran itu mengatakan wabtaghi fima abtaghallahu darul akhirah tansana sabika minad dunya. Pergunakanlah apa yang Allah berikan kepadamu sekalian untuk mencapai kebahagiaan di akhirat. Jadi segala karunia yang Allah berikan kepada kita ini harus kita gunakan sebagai sarana untuk mencapai kepada wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi jangan kamu lupakan nasib kamu di dunia. Jadi urusan dunia ini hanya beda artinya. Bukan ditekankan, tapi jangan lupa. Beda kan? Makanya kita artinya dunia itu sekedar jangan lupa saja, artinya, bukan yang utama. Maka kalau kita nasihatkan anak kita mau pergi, jangan kita mengatakan, nah jangan lupa sholat ya gitu. Itu kurang pas nasihat itu. Kalau bilang apa yang benar kalau nah, utamakan sholat gitu. Harus gitu. Jadi bukan jangan lupa. Kalau jangan lupa itu berarti pelengkap dari sholat kita. Tapi jangan lupa sholat itu pelengkap. Tapi kalau utamakan sholat, jangan sampai tidak sholat. Nah itu begitu beda. Tapi jangan lupa sholat, tapi bisa jadi lupa nanti. Tapi kalau utamakan sholat, dia makanya sebelum dia melakukan apa-apa segala macam, dicari tempat sholat dulu. Itu beda cara kita memberikan nasihat. Itu penghalang, artinya ada dua tadi yang kita ucapkan. Karena berbicara ketika dia artinya puas dengan kebodohan, kemudian hirsut dunia. Hirsut dunia itu orientasinya hanya kepada dunia. Susah Pak orang jadi soleh kalau orientasinya dunia. Makanya dia tidak, kalau orang orientasi dunia tidak kenal halal haram dia. Pokoknya yang penting dunia dia merasa senang bisa bahagia di dunia.
seolah-olah urusan selesai gitu kan. Bahaya. Susah menjadi orang soleh kalau kita hisab dunia. Kemudian yang kedua, yang ketiga ini, asyuhu fil fadl. Asyuhu bil fadl, artinya pelit, padahal dia punya kelebihan. Orang yang pelit itu potensi su'ul khatimahnya tinggi. Karena kata Rasul, ba'idun min rahmatillah. Orang yang pelit itu dia jauh dari rahmat Allah. Kalau sudah jauh dari rahmat Allah, berarti potensi su'ul khatimah itu tinggi. Na'udzubillah min dzalik. Orang itu bisa husnul khatimah itu kan rahmat Allah. Ya. Pada hakikatnya orang yang pelit itu kan dipertanyakan keimanannya. Bertanyakan keimanan. Karena janji Allah, arti ancaman orang pelit itu kan banyak. Ancamannya pertama, allazina yaknizuna zahabata wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'azabin alim. Orang-orang yang menimbun harta bendanya, baik emas maupun perak, wala yanfiqunaha fi sabilillah, dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka fabashshirhum bi'azabin alim, maka berilah kabar gembira bahwa dia akan diazab dengan azab yang pedih. Fatuqwa biha jibahum wa junubuhum wa zuhuruhum, maka hartanya itu akan dijadikan setrika, kemudian setrikakan dia jidatnya, di lambungnya, di punggungnya. Haza apa kanastum, ini dulu kamu simpan yang tidak kamu infakkan. Itu at-taubah. Allah berkata seperti itu. Kemudian ayat yang lain barangkali sering kita dengar, sering kita baca, bahkan sebagian besar hafal. Amma membaghila wastagna wa qazzaba bil husna fasanusiruhu lil usra. Orang-orang yang bakhil, orang-orang yang bakhil, kemudian dia tidak percaya akan balasan, sehingga dia tidak mau berinfak, maka hidupnya akan susah. Itu kan ancaman Allah kepada orang yang bakhil. Baliknya ayat sebelumnya mengatakan wa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanusiruhu lil yusra. Orang-orang yang suka memberi dan pemberian dasarnya takwa, bukan karena ria, ikhlas, dan yakin akan dibalas sama Allah, maka hidupnya akan menjadi mudah. Jadi orang yang bakhil itu potensinya menjadi orang solehnya susah. Dan potensi sul khotimahnya tinggi. Karena ba'idun min rahmatullah. Jadi orang bakhil itu jauh dari rahmat Allah. Qaribun minan nar, dan dia dekat dengan api neraka. Jadi orang yang baik. Walaupun dia barangkali dari segi yang lain kan bagus, sholatnya bagus, tapi kalau bakhil tetap dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Jadi susah orang artinya menjadi soleh kalau orang jadi bakhil. Kemudian yang keempat, riya bil amal. Dia riya dalam beramal. Ini juga susah katanya orang menjadi soleh kalau dia riya, amalnya selalu ingin dipuji orang. Ukuran riya itu, ukuran ikhlas itu sederhana. Lawan dari riya adalah ikhlas. La nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Jadi orang yang ikhlas tidak mengharapkan balasan dari orang, dari manusia. Dan juga tidak mengharapkan ucapan terima kasih. Jadi betul-betul semuanya itu diniatkan pada Allah, untuk Allah. Dan riya ini susah kalau sudah riya, bukan sekedar amalnya tidak terima, tapi bisa jadi disiksa nanti di akhirat. Orang yang kaya, artinya suka bersedekah, kemudian dia riya ingin dipuji orang.
amalnya banyak. Nanti ketika di akhirat ditanya sama Allah, apa yang kamu berbuat? Saya sedekah. Tapi kan sedekah Anda ingin menimpa pujian. Dan pujian sudah didapat di dunia. Maka di akhirat gak usah minta lagi. Bahkan orang berjihad juga ditanya sama Allah. Kamu berjihad untuk apa? Ngaku untuk Allah. Bukan. Ternyata kamu berjihad itu supaya kamu dibilang jagoan, hebat sebagai pahlawan. Dan itu sudah dapat di dunia. Kamu jadi pahlawan, dipuji orang karena keberanianmu. Di akhirat gak dapat lagi. Orang yang baca Quran itu juga. Saya rajin baca Quran, saya rajin ngajar. Kenapa kamu katanya? Kamu ingin baca Quran supaya dianggap qari yang hebat suaranya. Kamu mengajarkan supaya kamu dianggap orang pintar. Itu sudah kamu dapat di dunia. Jangan minta lagi balasan di akhirat, kata Allah. Na'udzubillah min dzalik. Maka kita harus hati-hati. Jadi orang yang riya itu akan sulit menjadi orang yang saleh. Yang terakhir tadi ijam birra'yi. Jadi orang yang merasa selalu benar. Dia susah menjadi orang saleh. Kita ini gak selalunya punya, artinya tingkah laku kita benar. Kita kadang-kadang tergelincir. Tapi kalau kita selalu merasa benar, kita tergelincir, ada orang nasihati kita nggak mau, maka kita akan tetap dalam tergelincirannya itu. Dan kita susah menjadi orang yang saleh. Ya. Maka ketika kita ingin menjadikan diri kita orang yang saleh, kita harus artinya berusaha sekuat tenaga untuk menghilangkan penghalang-penghalang ini. Ya, kita harus terus menuntut ilmu. Kita harus perbanyak sedekah kita. Kita kurangi orientasi keduniaan kita. Bukan tidak boleh. Kita rajin berinfak. Beramal dengan ikhlas. Dan merasa bahwa kita ini banyak kekurangan. Jangan kita merasa banyak kelebihan. Wala tuzakku anfusakum, kata Allah dalam surat Al-Qamar. Jangan sekali-kali kamu merasa suci. Kalau seandainya kita barangkali ada perasaan, artinya kita merasa bahwa kita sudah baik. Nah, tidak perlu kita ungkapkan ke orang lain. Tidak perlu kita tunjukkan pada orang lain. Kita cukup syukuri saja. Karena kebaikan, ketaatan yang kita lakukan ini karunia Allah. Allah berfirman, "Walaula fadlullahi wa rahmatuhu ma zaka minkum ahadin abada. Walakinna yuzakki may yasha." Allah berfirman surah An-Nur. Kalau bukan karunia dan rahmat Allah, tidak mungkin kalian itu bisa jadi taat. Tidak mungkin kalian itu bisa beribadah. Tidak mungkin kalian bisa melakukan amal-amal soleh. Walakinna yuzakki may yasha. Allah memilih di antara hamba-hambanya itu. Dan alhamdulillah kita terpilih, kita syukuri. Kalau kita merasa kita sudah berada di jalan yang baik, kita syukuri. Dan hukum syukur itu, lain syakartum la azidannakum. Kalau kita bersyukur akan ketaatan kita, nanti Allah akan menambahkan ketaatan kita. Allah menambahkan nikmatnya taat. Maka kita harus banyak bersyukur. Habis sholat kita bersyukur, habis baca alhamdulillah ya Allah bisa Allah memberikan kesempatan saya baca Quran. Alhamdulillah Allah memberikan kesempatan saya bisa hadir di masjid untuk sholat jamaah. Nanti Allah akan menambahkan kenikmatan. Jadi kita iringi ketaatan kita dengan rasa syukur supaya Allah menambah kenikmatan kita melakukan ketaatan. Dan itu menjadi berkah kita sendiri sehingga kita tambah semangat. Para jamaah hadirin, hadirat ya rahmat Allah. Jadi marilah kita jadikan diri kita ini teladan bagi keluarga kita agar kita menjadi orang saleh dan kita berusaha sekuat tenaga untuk menjadi orang saleh. Terutama dengan menghilangkan tadi penghalang kita. Ya, penghalang-penghalangnya tadi yang 5 itu harus kita hilangkan sehingga kita perjuangan kita untuk menjadikan orang saleh menjadi lebih ringan. Dan ketika kita menjadi orang saleh, Allah lebih mudah mengabulkan doa-doa kita, terutama doa untuk keluarga kita, agar kita bisa sama-sama menjadi keluarga yang salihin. Jadi salihin itu jamak dari soleh. Jadi salihin itu artinya orang-orang yang
soleh. Kalau satu orang soleh, kalau banyak solehin. Kalau sekeluarga berarti keluarga kita harapkan menjadi keluarga yang solehin. Suami soleh, istri soleh, anak-anak soleh, turunan cucu-cucu kita soleh, itu harapan kita semua. Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan bermanfaat menjadi pengingat bagi diri saya pribadi dan kita semua. Silahkan kalau ada pertanyaan 1 dan 2, silahkan, kalau enggak ada alhamdulillah. Terima kasih. Ya, assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Dari surat At-Tahrim ayat 6 tadi kan berbicara tentang diri dan ya keluarga. Nah, di sini keluarga itu kan unsurnya ada suami, ada istri. Yang permasalahannya itu kan bukan ditimbulkan oleh tadi Ustadz membahas tentang masalah sakinah ya. Ya, tapi pada kebanyakan kan kalau insya Allah di sini udah panjang perjalanan, udah lolos, mungkin lewat. Tapi pada kebanyakan dalam keluarga-keluarga itu, misalkan dalam surat lain berkenaan dengan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ya, misalkan ketidakberfungsian keqawaman dalam rumah tangga, misalkan diartikan hanya sebagai powernya aja, ya, sehingga aspek-aspek lainnya tidak berfungsi, misalkan seperti bimbingan, tuntunan, memberi kenyamanan, nafkah dan yang lain-lainnya, sehingga banyak menimbulkan dalam keluarga itu justru melahirkan sakit mental, misalkan dari salah satu unsur dari keluarga itu yang disebabkan ketidakberfungsian ini. Tapi yang sering masalahnya misalkan kajian-kajian yang berkenaan dengan masalah keluarga itu lebih banyak di kalangan ibu-ibunya gitu. Misalkan keluarga sakinah dibahas dalam majelis ta'lim, tapi tidak banyak, mungkin saya tidak tahu misalnya apakah di majelis-majelis seperti Jumatan dibahas bagaimana laki-laki yang qawam yang zalim pada keluarganya. Tapi di beberapa kajian banyaknya misalkan perempuan yang berdosa adalah begini-begini misalkan, atau mungkin wanita itu banyaknya masuk neraka, tapi tidak ditekankan atau mungkin diingatkan bahwa laki-laki yang zalim itu juga berperan sangat besar terhadap masalah tumbuhnya keluarga sakinah. Nah itu mungkin Ustaz pertanyaannya, kenapa fungsi-fungsi tadi mungkin tidak terlalu ditekankan terhadap para laki-laki ini tentang masalah tadi fungsi keqawaman itu aja. Ya, terima kasih, pertanyaannya bagus sekali. Tapi secara prinsip begini, kullukum ra'in walakum mas'ulun an ra'iyatihi. Jadi ketika Rasulullah berkata seperti ini, ada turunannya. Jadi semua kalian adalah pemimpin. Kemudian ada turunannya dari perkataan itu bahwa lelaki pemimpin bagi keluarganya, suami dan istri. Kemudian istri juga pemimpin bagi anak-anaknya dan harta yang ditinggalkan di suami. Jadi kalau suami pergi, maka kepemimpinan itu berada pada istri. Bahkan orang budak kan. Jadi di turunan dari sabda Rasulullah itu, seorang budak juga pemimpin dari, artinya harta yang diamanatkan oleh dia. Misalnya budak itu disuruh gembala kambing, disuruh mengelola artinya aset dari tuannya, dia menjadi pemimpin itu. Jadi itu ada turunannya seperti itu. Jadi makanya tanggung jawabnya menjadi tanggung bersama. Jadi memang orang di kajian bapak-bapak juga selalu ditekankan bahwa ar-rijalu qawwamun 'alan nisa itu mengandung tanggung jawab yang besar, bukan sekedar tanggung jawab misalnya. Kadang-kadang ada juga yang egois, memang laki-laki itu ada juga. Saya pemimpin keluarga, saya berhak ini. Iya. Tapi di satu sisi dia ingin menggunakan haknya secara penuh, di sisi lain tanggung jawabnya tidak dilakukan secara penuh. Nah ini yang satu hal yang barangkali harus kita koreksi gitu kan. Ada yang bapak-bapak ini egois, artinya memang orang laki ada egois karena dia tidak belajar. Kalau dia belajar tanggung jawab bahwa
tanggung jawab sebagai pemimpin itu besar. Karena nanti sebelum artinya anak ditanya tentang sikapnya terhadap orang tua, maka yang diadili itu sikap orang tua pada anaknya. Ya. Itu ada hadis dalam Sahih Bukhari. Jadi sebelum anak ditanya tentang sikapnya pada orang tua, maka orang tua itu akan ditanya sikap terhadap anaknya. Apa? Anak itu punya hak. Di antara haknya itu selain dinafkahi juga dididik. Adibu auladakum. Dididiklah adab ke anak. Nah ini harus kita jadikan pegangan. Makanya tadi keluarga kita itu harus jadi keluarga al-asr, jadi wal asri. Jadi keluarga kita harus wal asri. Ya, ada tawasau bil haq, tawasau bis sabri. Jadi saling menasihati. Jadi bukan tanggung jawab suami saja, bukan tanggung jawab istri saja, tapi masing-masing harus ada saling menasihat. Dan keluarga ini hanya terbangun kalau kita punya keimanan yang sama. Maka kita berdoa supaya suami dan istri itu mempunyai keimanan yang sama, tujuan berumah tangga yang sama, konsepsi cara berumah tangga yang sama. Kalau itu nggak ada persoalan, kalau kita punya konsepsi artinya yang sama. Tapi kalau beda konsep, suaminya mau ke sini, istrinya mau ke sini, artinya itu akan susah. Tapi kalau kita sama-sama punya ingin jadikan keluarga ini sakinah, ingin jadi anak kita yang soleh, maka segala upaya yang ke sana itu akan bisa disepakati. Tapi kalau kita tidak punya konsep yang sama, nah itu berat. Maka kita harus berusaha. Dan kita terus berdoa kepada Allah Subhanahu. Maka ada doa yang diajarkan ngatanya Rasulullah dan yang sebetulnya harus kita hafal. Saya pernah bahas itu. Sarahnya doa itu panjang. Allahumma alif baina qulubina wa aslih zata bainina. Ya Allah, satukan hati kami dalam kebaikan. Perbaikanlah hubungan kami. Wa najina min dzulumati ilan nur. Berikanlah, artinya keluarkanlah kami dari kegelapan menuju terang cahaya yang sehingga kami bisa berjalan dengan wa jadibna fawahisha min ma zahara ma batan, dan lindungilah kami dari segala burukan baik yang nampak maupun tidak nampak. Doa ini dianjurkan dibaca pada menjelang tahiyat akhir setelah selesai sebelum salam. Kata Imam Nawawi harus sering-sering kita baca baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Salah satu cara kita untuk membentuk keluarga yang sakinah dengan baca doa ini. Semua akan diberkahi. Wa barik lana fi asma'ina wa ahsanu quluna wa azwajina wa dzurriyyatina. Ya Allah, berkatilah pendengaran kami, berkatilah peringatan kami, berkatilah hati kami, berkatilah artinya pasangan kami, berkatilah anak keturunan kami. Itu doa itu kan kita baca dan mudah-mudahan dihafal. Kata kalau belum, saya pernah share kan doanya, pernah di-share, pernah juga saya terangkan di sini sarahnya. Artinya, itu kita baca, artinya cara kita salah satu bentuk keluarga yang sakinah dengan pertolongan Allah. Karena tadi semuanya kita ini anak dengan pertolongan Allah kita bisa melakukan kebaikan, kalau tanpa kebaikan. Jadi itu. Jadi seorang laki-laki adalah pemimpin bagi keluarganya. Nah, kalau perempuan yang pemimpin bagi artinya yang menjadi tanggung jawabnya anak-anak dan harta suaminya. Bahkan seorang budak pun menjadi pemimpin akan diminta pertanggungjawaban terhadap amanah. Jadi tidak ada kita yang lepas tanggung jawab. Dan supaya kita sama-sama mengerti nanti tadi keluarga kita keluarga yang tawasau bil haq, tawasau bis saling menasihati. Dan harus mau suaminya mau dinasihati istri harus mau dinasihati suami. Kalau kita visinya kita sama dalam keluarga, repotnya kalau kita visinya beda ini harus ada cara lain untuk ngobatinnya, bukan dengan cara umum. Tapi yang semuanya itu adalah kita atasi terutama dengan doa kita. Baca doa, saya baca doa itu kalau sholat sunnah, kalau sholat fardu, kalau jadi imam paling kepanjangan nanti kan. Kalau sholat sunnah insya Allah saya sering baca. Ya. Terutama sholat tahajud itu ya, saya baca doa itu sebelum salam artinya. Ya. Udah cukup ya? Ya, terima kasih. Ya, terima kasih.
Mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'ama wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi ma sanaita ala nafsik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma jam'an haza jam'an marhuma wa tafarraqam min ba'dihi tafarraqu ma'suma. Ya Allah, jadikanlah pertemuan kami pada pagi hari pertemuan penuh rahmat-Mu, dan tetap pada kami dengan rahmat-Mu setelah kami berpisah dari tempat ini. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bainana baina ma'asik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak. Ya Allah Tuhan kami, karuniakanlah kepada kami rasa takut kepadamu yang akan menjauhkan kami dari perbuatan maksiat. Ya Allah Tuhan kami, berikanlah kepada kami ketaatan kepadamu yang akan menghantarkan kami kepada surgamu. Allahumma a'inna la zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma nas'aluka hubbaka wa hubba ma yuhibbuka wa hubba kul amalin yuqarribuna ila hubbik. Ya Allah ya Tuhan kami, karunialah kepada kami kemampuan untuk senantiasa berzikir mengingat-Mu. Berikanlah pada kami kemampuan untuk bersyukur atas segala nikmat-nikmat-Mu. Berikanlah pada kami kemampuan agar kami dapat beribadah kepada-Mu dengan cara yang sebaik-baiknya. Ya Allah, aku mohon cinta-Mu, aku mohon cinta orang-orang yang mencintai-Mu. Jadikan hati kami cinta terhadap segala amal perbuatan yang akan menghantarkan kami kepada cinta-Mu. Qul habib ilainal iman wa zayyin fi qulubina wa qarrina kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna marasyidin. Ya Allah Tuhan kami, jadikanlah kami mencintai keimanan. Jadikan keimanan mengisi seluruh relung hati kami, sehingga kami benci kepada kekufuran, membenci kepada perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat, dan jadikanlah kami orang yang mendapat petunjuk-Mu. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.